Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya dapat servisan Samsung J100 dan kasusnya handphone ini tidak bisa mengecas. Lagi-lagi saya dapat servisan handphone yang tidak bisa mengecas. Oke, kemudian kita lihat seri tipenya ya, J100. Dan kemudian handphone ini apabila kita hubungkan kabel casan dalam posisi handphone ini mati, kita colok kabel casan dan kemudian sebentar lagi kita tunggu penampakannya seperti apa. Dia akan muncul segitiga kuning ya. Ya, seperti itu. Ada lambang segitiga warna kuning. Dan ini biasanya handphone ini tidak bisa mengecas ya kalau modelnya seperti ini. Dan kasus-kasus seperti ini biasanya disebabkan oleh baterai. Jadi teman-teman bisa langsung mengganti baterainya dan masalahnya akan kelar ya. Biasanya seperti itu. Dan buat teman-teman yang mungkin tidak mau mengganti baterai, silakan simak saja video ini dan nanti saya akan berbagi trik bagaimana caranya agar handphone ini permasalahannya selesai dan tanpa mengganti baterai. Oke, kita iseng-iseng saja. Kita nyalakan dulu dan kemudian nanti kita akan cas posisi menyala dan bagaimana penampakannya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah tanpa harus mengganti baterai. Oke, ini baterainya sudah mau habis. Kemudian dalam posisi menyala seperti ini, dan ketika kita hubungkan kabel casannya, di situ akan ada notif tidak dapat mengisi daya. Perangkat Anda pastikan Anda menggunakan baterai dan pengisian daya yang kompatibel dengan perangkat Samsung bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi ada notifikasi aneh-aneh seperti itu. Oke, kemudian kita langsung saja praktekkan saja triknya agar di sini kita tidak harus mengganti baterai ya, karena misalnya ini baterai teman-teman masih lumayan awet lah, masih bisa dipakai seharian, seperti itu kan sayang ya kalau kita harus mengganti baterai. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini tanpa harus mengganti baterai yang baru ya, tetap menggunakan baterai ini. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita tinggal bongkar saja ya. Ini ada beberapa baut di belakang, kita bongkar saja. Kita lepaskan dulu bautnya. Jadi di sini kita mengerjakan Samsung J100 yang kasusnya apabila kita cas dalam posisi mati, itu akan muncul segitiga atau lambang segitiga kuning. Dan ketika kita cas pada posisi handphone ini dihidupkan, di situ ada tulisan aneh-aneh ya, tidak dapat mengisi daya perangkat Anda. Pastikan Anda menggunakan baterai dan pengisian daya yang kompatibel. Dan seperti itu ya, ada tulisan yang aneh-aneh. Oke, kita teruskan saja. Jadi untuk Samsung J100 ini kita tidak usah membongkar LCD-nya ya. Jadi kita cukup membongkar bezelnya saja ya, tapi kita harus panasi dan nanti kita akan hilangkan dulu lem yang di sekelilingnya, yang di pinggirannya saja. Kemudian kita buka bezelnya atau tulangannya, dan nanti LCD ini tetap menempel pada frame-nya. Jadi kita hanya membuka casingnya atau tulangannya saja. Oke, kita panasi dulu ini untuk menghilangkan lem yang di pinggirannya saja ya, agar mudah kita buka. Oke, sekali lagi buat teman-teman di sini kita buka dulu. Ini kita gesrek aja seperti ini untuk di pinggirannya saja. Dan untuk yang bagian bawah boleh masuk
agak sedikit ke dalam ya, boleh seperti ini, tetapi untuk di pinggirannya cukup sedikit saja ya. Jadi plastiknya ini tegak berdiri, kemudian kita kesrek seperti ini, dan hati-hati di atas ada fleksibel. Jadi yang kita kerjakan di sini adalah mengatasi masalah Samsung Galaxy J100 yang kalau dicas muncul lambang segitiga kuning. Oke, kita tinggal congkel saja seperti ini, dan ini sudah renggang ya. Sudah renggang seperti ini. Kemudian di bagian sini ada pengaitnya, jangan lupa kita congkel saja. Ya, sudah terlepas. Jadi di sini kita akan berbagi trik ya, agar tidak usah mengganti baterai ya. Kita lepaskan dulu PCB-nya. Kemudian di sini saya akan bikin coret-coretan saja atau gambar. Sebentar, kita siapkan kertas dan spidol ini agar nanti mudah dipahami ya. Jadi ini adalah konektor baterai. Ada 4 pin konektor dan di belakang ini 4 pin jalurnya. Jadi konektor baterainya ini ada 4 pin ya. Kita jumper saja yang bagian tengah ya. Yang bagian tengah ini kita jumper saja. Sebentar, kita akan bikin gambarnya agar lebih jelas ya. Ini sekedar coret-coretan saja. Ini misalnya gambar konektor baterainya ya. Di sini ada pin konektor baterainya, ada 4. Kemudian di bagian atas ini pin jalurnya ada 4. Kemudian yang bagian tengah, yang pin 2 bagian tengah, ada 2 pin maksudnya ya. Kita jumper saja. Kira-kira seperti itu. Jadi kita cukup menjumper pin yang bagian tengah ya. Seperti itu kira-kira, dan ini mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya. Oke, lanjut saja, kita langsung jumper. Kita siapkan kabel jumper seperti ini. Dan boleh saja kita rangkap ya kabel jumpernya agar lebih gede, karena ini terlalu kecil untuk kabel jumpernya. Kita rangkap 2 saja. Kemudian kita kasih timah. Ini agar mudah menempel nanti. Kita langsung jumper saja. Sebentar, kita zoom dulu biar lebih kelihatan. Jadi kita tinggal menjumper pin bagian tengah ya. Ada 2 pin, yang bagian tengah itu kita jumper. Jadi penampakannya seperti ini ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian sisa kabelnya kita potong, bisa gunakan gunting atau cutter seperti ini. Oke, dan penampakannya ini setelah di jumper seperti itu ya. Kemudian tidak menunggu lama, langsung kita rapikan kembali PCB-nya, kita pasang kembali. Dan kemudian kita rapikan kembali, kita pasang kembali di casingnya atau bezelnya. Pastikan tombolnya ini bagus semua, kita tekan-tekan, kita rapatkan.
Oke, setelah selesai rapi, sebentar kita zoom out dulu. Kita coba pasang baterainya ya. Lalu kita hubungkan kabel casnya. Kemudian kita akan lihat hasilnya sebentar. Oke, kita akan tunggu sebentar lagi apakah muncul lambang segitiga kuning seperti tadi ya. Ini sepertinya sudah aman ya. Seharusnya sudah muncul dan ini sudah aman. Oke, kemudian kita nyalakan handphonenya, kemudian nanti kita akan cas posisi menyala. Apakah nanti masih ada tulisan tidak dapat mengisi daya atau tulisan itu sudah hilang ya. Jadi kalau tulisan itu sudah hilang berarti ini sudah sukses. Dan tanpa harus mengganti baterai. Oke, kita pasang kabel casanya, kita colokkan dalam posisi handphone hidup. Dan lambang petir sudah ada, memang sudah ada seperti ini, tetapi sekarang sudah tidak ada notifikasi yang aneh-aneh seperti tadi ya. Dan ini sudah mantap. Oke, kemudian tinggal kita lanjut yang terakhir, kita baut kembali. Ini penutup soket LCD-nya kita pasang, lalu kita baut kembali. Sekali lagi yang kita kerjakan adalah di sini Samsung J100 yang kasusnya tidak bisa mengecas, dan apabila kita cas posisi mati itu muncul lambang segitiga kuning, dan ketika kita cas posisi hidup ada notifikasi yang aneh-aneh. Oke, dan ini sudah selesai dan kita pasang, kita rapikan. Kemudian sekali lagi yang terakhir, setelah kita rapikan kita coba cas lagi. Kita pastikan semuanya aman, tidak ada yang berubah, masih aman. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah mantap, sudah tidak muncul lagi lambang segitiga biru. Kemudian kita nyalakan dulu handphonenya, kabel casanya kita lepaskan, tunggu sampai hidup, kemudian nanti kita cas kembali. Jadi ini kita ulang kembali ya. Kita ulang kembali setelah handphone ini kita rapikan. Kita tunggu dulu sampai masuk ke tampilan menu. Oke, sebentar. Kita colok casan. Dan ini sudah tidak muncul lagi notif yang aneh-aneh. Oke, sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga ini bisa bermanfaat, dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.